Kripto mengancam sistem keuangan lama. Kenapa bank besar tiba-tiba panik dengan cryptocurrency? Sesuatu yang bahkan nggak punya kantor fisik. Bank sentral dan regulator keuangan menghadapi ancaman digital yang nyata. Kripto menawarkan sesuatu yang bisa memotong jalur tradisional bank. Mari kita bongkar kenapa bank begitu ketakutan dan dampaknya bagi kita semua. Smart people, let's begin. Bayangkan ini, Bitcoin. Bitcoin hanyalah kode digital, tanpa dukungan emas atau pemerintah. Namun, ini membuat bank global dengan aset triliunan dolar merasa terancam. Kenapa? Karena kripto menawarkan transaksi langsung tanpa perantara. Ini adalah pertarungan David melawan Goliath, dengan David bersenjatakan kode. Bank adalah penjaga gerbang transaksi keuangan, tapi kripto menawarkan alternatif. Transaksi langsung antar pengguna tanpa perantara mengancam model bisnis bank. Ini bukan hanya soal uang digital versus uang kertas, tapi soal kendali aliran uang. Bank takut kehilangan relevansi dan keuntungan besar. Bank tradisional adalah perantara keuangan. Mereka mengumpulkan dana dan menyalurkannya dengan biaya tinggi. Kripto memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa bank. Semua transaksi dicatat dalam blockchain yang transparan. Jika Anda bisa mengirim uang global dengan biaya rendah, apa peran bank? Kripto menawarkan efisiensi dan transparansi yang mengancam fondasi bisnis bank. Bitcoin tidak dikendalikan oleh siapapun. Jumlahnya terbatas, berbeda dengan mata uang fiat yang bisa dicetak terus. Bitcoin tidak bisa disensor, menawarkan kebebasan finansial. Anda adalah bank bagi diri Anda sendiri dengan Bitcoin. Bitcoin menawarkan sistem keuangan mandiri, independen dari sistem tradisional. Ini mengancam monopoli bank atas layanan keuangan. Kemampuan bertransaksi tanpa perantara membuat bank panik. Ini adalah paradigma baru yang mengancam model bisnis bank. Sistem keuangan mapan merespons kripto dengan penolakan. Bank sentral mengeluarkan peringatan tentang bahaya kripto. Apakah ini murni untuk melindungi masyarakat atau ada agenda lain? Larangan dan regulasi ketat menghambat inovasi kripto. Tuduhan bahwa kripto adalah sarang kriminal sering digemakan. Narasi ketakutan ini sengaja dibangun untuk mempertahankan status quo. Bayangkan masa depan tanpa bank sebagai perantara. Transaksi global cepat dan murah tanpa bank. Teknologi kripto memungkinkan skenario ini. Jika semua orang bisa bertransaksi global tanpa bank, apa peran bank? Kehilangan peran sebagai perantara berarti kehilangan pendapatan utama. Kripto menawarkan sistem alternatif yang lebih efisien. Pertarungan ini soal siapa yang mengendalikan infrastruktur keuangan global. Beberapa bank mulai beradaptasi dengan teknologi blockchain. Mereka menawarkan layanan kustodian aset kripto. Pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) adalah respons signifikan. CBDC adalah kripto versi bank sentral. Apakah ini revolusi atau hanya digitalisasi sistem lama? Pilihan ini akan menentukan arah masa depan keuangan. Bank takut kehilangan kontrol atas sistem keuangan. Tapi masyarakat sekarang punya pilihan baru. Ada alternatif yang menawarkan kecepatan dan otonomi finansial. Dunia menyaksikan pertarungan antara uang lama dan uang masa depan. Ini adalah pertarungan ideologi tentang sistem keuangan global. Pemenangnya ditentukan oleh seberapa cepat kita mengadopsi teknologi baru. Pertanyaannya, Anda akan berdiri di pihak mana? Bank ketakutan, dan itu sinyal perubahan besar. Kripto mengancam hegemoni bank dengan efisiensi dan transparansi. Jangan cuma jadi penonton, pelajari dan pahami potensinya. Dunia berubah dan keuangan adalah medan pertempuran besar. Mau ikut berubah atau ditinggal perubahan? Pilihan ada di tangan Anda. Smart people know what to do.